Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahmudah. Saya guru SMK Negeri 4 Pandeglang dan mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 10 dan 12. Dan kebetulan saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang gelombang kedua. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan melaksanakan video praktik pengajar yang dengan tema Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan KM-nya disiapkan sebelum kita mulai. Ini terlebih dahulu kita siap dulu baca doa dan membaca Asmaul Husna. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Absen dulu ya. Iya, Bu. Bagi Subista, Bintang Rahmat Hidayat, Hadir, Bu. Davina Najwa, Desi Upia. Kita ketemu lagi ya dalam materi PAI. Materi yang lalu itu tentang adakah hubungannya dengan materi sekarang? Saya, Bu. Silakan duduk. Berpikir kritis adalah berpikir secara logika, sedangkan bersatu dalam keberagaman demokrasi yaitu lebih menerangkan ke dalam Al-Quran. Terima kasih. Penjelasan tadi dari duduk sudah cukup ya. Berpikir kritis itu apa? Berpikir secara logika. Sedangkan bersatu dalam keberagaman dan demokrasi itu menganalisis ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan dengan materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, Ibu terlebih dahulu bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan di sini ada 7 poin. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap demokratis. Yang kedua, bersatu dalam keragaman dan demokratis sesuai dengan pesan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, menjelaskan cara membaca Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, menjelaskan asbabun nuzul Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kelima, menganalisis hukum bacaan, makna pesan-pesan yang terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang keenam, mendemonstrasikan bacaan dan hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajil hurufnya. Yang terakhir, menyajikan paparan tentang kaitan antara sikap demokratis dengan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 159 serta hadis terkait. Bisa dilanjut? Bisa. Ada 3 poin pada saat Quran Surat Al-Imran ayat 159 ini yang akan dibahas. Yang pertama, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan demokrasi dan hadis yang terkait. Yang kedua, demokrasi dan syura dalam Islam. Artinya, apa itu demokrasi dan apa itu syura dalam Islam. Yang ketiga, keterkaitan antara demokrasi dengan sikap tidak memaksakan kehendak sesuai pesan. Paham dengan poin 3? Pesan apa? Pesan dari Quran ayat 159. Selanjutnya ayat yang berkaitan dengan apa tadi
demokrasi. Ada yang bisa membantu untuk membacakan ayatnya? Bu. Oke, silakan Badriah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam fadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Badriah yang sudah membacakan ayatnya. Selanjutnya, ada yang bisa membantu untuk membacakan artinya? Saya, Bu. Silakan Krista. Maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Terima kasih untuk Ananda Krista dan Badriah yang sudah membacakan ayat dan artinya. Selanjutnya kita lihat hukum tajwidnya, ya. Bareng-bareng kita lihat tajwidnya. Yang pertama, Fabima, itu pembacanya apa? Rinta. Alasannya? Golido. Alasannya? Langfatu. Alasannya? Itulah hukum tajwid dan arti dari Quran surat Al-Imran ayat 199. Kita lihat tafsir Quran surat Al-Imran ayat 159. Ada yang bisa menelaah tafsirnya? Saya, Bu. Silakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan. Tetapi Rasulullah SAW tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar. Bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras, tentu mereka akan menaruh benci kepada beliau. Kalian bisa memahami apa yang dikatakan oleh Suci? Kita melihat dari peristiwa di sini, ini adalah menggambarkan tentang perang Uhud. Dalam perang Uhud tersebut, Rasulullah mempunyai 3 sifat. Apa saja? Jadi, walaupun esensinya tentang perang Uhud itu, tetapi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bermusyawarah harus selalu ada. Contoh kecil saja musyawarah dalam apa? Dalam kelas. Contohnya? Saat melakukan kerja kelompok. Iya. Silakan Lisa. Apa jawabannya? Saat melakukan kerja kelompok. Kerja kelompok. Yang lain? Pada saat bermusyawarah di organisasi. Ya. Pada saat bermusyawarah di organisasi. Musyawarah itu bisa dilakukan mulai dari lingkungan kecil sampai lingkungan besar. Tadi sudah dibacakan tentang ayat Al-Quran tentang demokrasi, itu Quran surat Al-Imran ayat 159. Kita lihat hadis yang berkaitan dengan demokrasi. Ada yang bisa membantu untuk membacakannya? Saya, Bu. Silakan, Kak Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahada aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah. Yang artinya,
Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kepada Santoya yang sudah membacakan ayat tersebut. Dari hadis ini dikatakan Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sekecil apapun kita harus bermusyawarah untuk mencapai selanjutnya, pentingnya bermusyawarah dalam masyarakat. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak lebih-lebih. Kalau yang membahas orang yang ahli, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain, berlatih menghargai pendapat orang lain. Terima kasih pada Ananda Vera yang sudah membacakan pentingnya bermusyawarah. Jadi intinya, betapa pentingnya musyawarah itu, karena yang sulit akan menjadi ringan atau menjadi mudah, menjadi gampang. Nah, di sini ada tip, apa itu tip musyawarah yang Islami? Bagaimanakah musyawarah yang Islami itu supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, luruskan niat. Niatnya untuk apa? Untuk musyawarah. Nah, yang kedua, sampaikan pendapat dengan santun. Yang ketiga, hargai pendapat orang lain. Yang keempat, hormat terhadap keputusan bersama. Yang kelima, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Yang keenam, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan maslahat bagi umat. Selanjutnya, poin kedua, demokrasi dan syuro dalam Islam. Apa itu demokrasi? Izin menjawab. Silakan. Demokrasi terdiri atas dua rangkaian, yaitu demos dan kratos. Demos artinya berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Jadi demokrasi itu berasal dari dua kata, demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu adanya di tangan rakyat. Seperti itu? Iya. Sudahkah di negara Indonesia kekuasaan itu di tangan rakyat? Sudah. Secara tersurat sudah, karena adanya wakil yang disebut arti demokrasi secara istilah. Bisa dibantu membacakannya? Menjawab. Pertama, demokrasi dipahami sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, rakyat baik secara langsung maupun dalam perwakilan. Jadi intinya demokrasi itu kekuasaannya ada di tangan rakyat. Jadi sekarang kita syuro. Tadi pengertian demokrasi. Nah, sekarang pengertian syuro. Syuro itu menurut bahasa apa? Menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Sedangkan menurut istilah ada 3 poin. Yang pertama, menurut Al-Asyafani dalam kitabnya Al-Mufradat Figoir, beliau mendefinisikan syura sebagai proses mengemukakan pendapat dengan saling mengoreksi antara peserta syuro, peserta musyawarah. Ya. Sedangkan yang kedua, menurut Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, syuro itu berkumpul untuk meminta pendapat. Yang peserta syuronya saling mengeluarkan pendapat yang dimiliki. Sedangkan menurut ahli fikih kontemporer,
semuanya berarti ini ya. Menurut fikih kontemporer yang dalam bukunya Syura fi Zilli Nizami, antaranya adalah proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Apa intinya dari 3 poin tersebut? Pengertian surah, apa intinya? Silakan. Dari beberapa definisi surah dan demokrasi di atas, saya dapat memahami bahwa surah hanya merupakan mekanisme kebebasan berekspresi dan penyaluran pendapat dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Terus? Hal tersebut menjadi pertanda adanya penghargaan terhadap pihak lain, sementara demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tirani, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Oke. Dari 2 inti itu, surah itu adalah kebebasan berekspresi, berpendapat terbuka dan jujur. Sedangkan demokrasi, nilai egaliter, menghormati potensi individu, menolak tirani, partisipasi dalam pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi dari kacamata ulama. Yang pertama, Abu A'la Al-Maududi. Jadi beliau yang beberapa hari ini mereka menganggap demokrasi itu sesuatu yang tidak bagus. Yang maksudnya adalah surah. Yang pertama, menurut Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Apa alasannya? Menurutnya Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat. Islam menganut paham teokrasi berdasarkan Tuhan. Jadi intinya menurut Al-Maududi apa? Tuhanlah yang menjadi apa? Produsernya. Jadi kita sebagai rakyat itu adalah yang melaksanakannya. Tapi beda dengan pendapat dari zaman sekarang. Demokrasi itu apa? Musyawarah. Menurut Muhammad Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat, ya, yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Intinya mereka tidak menerima demokrasi. Yang mereka terima adalah surah, karena surah itu adalah yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya menurut Salim Al-Bahasnawi dan Muhammad Imarov. Silakan, ada yang membantu membacakannya? Saya Bu. Silakan. Menurutnya demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, yaitu kedaulatan rakyat, dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam, yaitu pengguna hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Ya, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Kalian menghafal Quran surat Al-Imran ayat 159 dan artinya. Oke? Berarti kalian menghafal satu-satu. Ya. Cukup sekian mungkin materi untuk hari ini dengan tema bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis.
warahmatullahi wabarakatuh.